Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, pernahkah kita itu menyadari banyak orang masih datang ke gereja tetapi tidak lagi terpukau oleh Allah? Kita masih membaca Alkitab, tetapi hati kita tidak lagi bergetar. Kita masih menyanyi, tetapi jiwa kita itu jarang tersentuh. Bukan karena firman kehilangan kuasa, tetapi karena kita itu mulai memperlakukan firman seperti buku penjelasan, bukan kisah Allah yang hidup ya. Hari ini Tuhan memanggil kita kembali untuk masuk ke dalam kisahnya, Bapak Ibu. Alkitab bukan buku teori, tetapi kisah yang hidup. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, Kejadian 1 ayat 1. Alkitab tidak dimulai dengan aturan, tidak dimulai dengan doktrin, tetapi dimulai dengan cerita, Bapak Ibu. Karena Allah tahu hati manusia disentuh bukan hanya oleh logika, tetapi oleh kisah yang hidup. Yesus tidak mengajar dengan rumus. Ia berkata tentang benih, tentang domba, tentang anak yang hilang, dan tentang ayah yang menunggu. Kerajaan Allah disampaikan dengan cerita, supaya kita tidak hanya mengerti, tetapi mengalami, Bapak Ibu. Ketika gereja mulai takut pada mujizat, hari ini banyak orang berkata itu hanya simbol, itu hanya perumpamaan. Yang penting maknanya saja. Tanpa sadar, kita mulai mengosongkan iman kita sendiri. Padahal Alkitab berkata, Yesus Kristus tetap sama kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Ibrani 13 ayat 8. Jika dahulu ia membelah laut, menyembuhkan orang buta, dan membangkitkan orang mati, apakah hari ini ia hanya tinggal cerita lama? Tidak. Allah dan Alkitab adalah Allah yang bertindak, Bapak Ibu. Dan salib bukan hanya lambang, tetapi kemenangan. Sudah selesai. Yohanes 19 ayat 30 menegaskan itu. Salib bukan sekedar simbol penderitaan, Bapak Ibu. Tanda agama dan hiasan gereja, bukan. Salib adalah tempat dosa dikalahkan, maut dipatahkan, dan iblis kehilangan kuasanya. Ketika Yesus mati, langit menjadi gelap, bumi berguncang, dan tabir bait suci terbelah. Karena ini bukan peristiwa kecil. Ini titik balik sejarah dan kekekalan, Bapak Ibu. Nah, kebangkitan adalah kisah yang mengubah skalanya, Bapak Ibu. Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit, kata Matius 28 ayat 6. Jika kebangkitan hanya kiasan, maka iman kita hanya penghiburan palsu, Bapak Ibu. Tetapi firman berkata, jika Yesus tidak dibangkitkan, sia-sialah imanmu. 1 Korintus 15 ayat 17. Kebangkitan berarti dosa tidak berkuasa selamanya. Penderitaan bukan akhir cerita. Dan kematian bukan kata terakhir, Bapak Ibu. Kita hidup di dalam sebuah kisah yang menang, Bapak Ibu. Gereja bukan penonton, tetapi bagian dari kisah ini, Bapak Ibu. Kamulah tubuh Kristus. 1 Korintus 12 ayat 27. Bapak Ibu dan saudara-saudari, kita bukan hanya membaca kisah Alkitab, Bapak. Kita hidup di dalam kelanjutannya. Ketika kita berdoa, Allah bekerja. Mengampuni, salib dinyatakan, mengasihi, Kristus terlihat. Gereja bukan museum orang kudus, tetapi panggung Allah bekerja hari ini. Nah, kesimpulannya apa, Bapak Ibu? Iman yang hidup selalu penuh harapan, Bapak Ibu. Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Roma 8 ayat 28. Remaitologizing atau memulihkan salib itu berarti berani percaya lagi, berani berharap lagi, berani melihat hidup sebagai bagian dari rencana Allah. Hidupmu bukan kebetulan. Lukamu bukan sia-sia, air matamu tidak diabaikan. Engkau ada di dalam kisah penebusan Allah. Nah, Bapak Ibu, jangan hanya berdiri di luar kisah. Alkitab bukan buku untuk dikomentari saja, tetapi kisah untuk dimasuki, Bapak Ibu. Allah tidak hanya ingin dipahami, ia ingin diikuti. Dan hari ini ia berkata,
masuklah kembali ke dalam kisahku. Aku masih hidup, aku masih bekerja, dan cerita ini belum selesai, Bapak Ibu. Lihat, aku menjadikan segala sesuatu baru. Wahyu 21 ayat 5. Amin.